Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap setia beribadah ya. Sudah 3 kali kita beribadah ya. Saya juga 3 kali beribadah. Puji Tuhan. Jam 7 saya khotbah di Cinere, jam 10 di gereja. Jadi sama-sama kita 3 kali ya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan ya, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Mari kita buka sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, karena ayatnya sangat pendek, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, doa itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan rohani orang percaya. Ini ayat ini oleh para ahli Perjanjian Baru ada yang menyebutkannya sebagai ayat terpendek di dalam Alkitab Perjanjian Baru, karena hanya 2 kata saja, tetaplah berdoa. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun ini ayat yang pendek, yang gampang diingat, mudah untuk kita ingat, kita sekali baca, saya yakin kita ingat sampai besok dan selama-lamanya, karena hanya 2 kata. Tetapi tahukah Bapak Ibu, hal yang mudah diingat ini justru seringkali pada prakteknya kita tidak mampu melakukannya dengan baik. Ada hal yang penting dari kehidupan jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tetap berdoa. Di sini Paulus begitu memberikan penegasan kepada orang-orang di Korintus, orang-orang Kristen di Korintus, tetaplah berdoa. Apa arti tetaplah berdoa, Bapak Ibu? Tetaplah berdoa itu artinya kita dituntut untuk selalu berdoa, tidak putus-putusnya berdoa, untuk selamanya berdoa, terus berdoa, dan selama-lamanya kita berdoa. Itu maknanya, itu artinya. Jadi kalau firman Tuhan bilang orang Kristen tetaplah berdoa, itu artinya Tuhan mau sebagai para pengikut Kristus kita nggak pernah putus-putusnya berdoa. Bahkan di dalam Injil Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalau kita melihat konteks daripada bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mengapa sehingga Paulus bilang sama jemaat di Tesalonika agar mereka tetap berdoa, Bapak Ibu? Kalau sedikit kita melihat bagaimana histori daripada terbentuknya gereja di Tesalonika, ini tidak lepas dari kontribusi yang sangat besar dari Rasul Paulus. Karena gereja di Tesalonika ini didirikan oleh Paulus. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada beberapa jemaat Kristen yang memang dibangun oleh Rasul Paulus. Setelah Paulus berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dia menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, dia menjadi seorang pelayan, dia berhasil membangun jemaat-jemaat Tuhan. Dan termasuk juga jemaat di Tesalonika. Nah, setelah Paulus membangun jemaat ini, Bapak Ibu, lalu oleh karena ada persoalan, Paulus mau tidak mau harus pergi dari Tesalonika, dan dia mengutus Timotius, Bapak Ibu, untuk datang ke sana untuk menyelidiki persoalan-persoalan yang terjadi di Tesalonika, Bapak Ibu. Dan setelah itu Timotius menyampaikan persoalan yang sedang ada di jemaat di Tesalonika. Lalu sesegera mungkin Paulus dia menuliskan surat, dan dia katakan apa? Hai jemaat di Tesalonika,
tetaplah engkau berdoa. Apa persoalan mereka, Bapak Ibu? Yang pertama, jemaat di Tesalonika itu sedang bergumul dengan tekanan dan penganiayaan karena keputusan mereka menjadi pengikut Kristus. Pada saat orang-orang di Tesalonika ini mereka mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Kristus, menjadi hamba Tuhan, maka mereka harus menanggung risiko yang tidak mudah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kekristenan awal-awal, Bapak Ibu, kekristenan itu selalu identik dengan yang namanya persekusi, penderitaan. Sehingga ketika mereka pada zaman itu memutuskan untuk menjadi Kristen, itu bisa taruhannya nyawa. Kalau kita kan memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan kan belum sampai mempertaruhkan nyawa kan. Hanya kita harus mengorbankan waktu, tenaga. Tapi itu pun kadang-kadang kita sudah tidak kuat. Nah, jemaat di Tesalonika, keputusan mereka untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Kristus, membuat mereka harus mengalami berbagai-bagai pergumulan karena tekanan yang begitu berat, karena aniaya yang begitu berat. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, kalau orang mengalami tekanan, Bapak Ibu, sangat mudah untuk orang meninggalkan Tuhan. Sangat mudah. Saya suatu ketika, Bapak Ibu, menyampaikan khotbah di sebuah ibadah arisan keluarga orang Batak. Waktu saya sementara berkhotbah, saya lihat ada seorang ibu yang duduk di pojok. Dia terus meneteskan air mata. Saya bingung, kenapa? Apalagi masalah, nggak punya duit gitu kan bisa macam-macam kan. Lalu setelah ibadah, karena ada makan bersama, lalu dia dekati saya, dia ngobrol, Pak Yoel, sebenarnya saya ini sudah putus asa ikut Tuhan. Ini orang yang lahirnya Kristen, ya. Namanya juga mungkin nama Alkitab kan. Kalau di kampung saya itu potong pusarnya kalau bisa pakai Alkitab, saking Kristennya banget gitu ya. Tidur malam kalau ibu lagi sementara mengandung anak-anaknya supaya setan gak ganggu, itu di bawah bantal dikasih Alkitab. Padahal saya akhir-akhir ini sesudah baca firman Tuhan baru saya ngerti, setan itu gak takut dengan Alkitab. Kita mau panjang salib, orang Kristen kan kadang-kadang mau usir setan taruh salib di mau taruh salib di situ, setan gak takut. Setan itu takut kalau kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amen. Itu yang mampu membuat setan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Amen. Yang membuat setan takut adalah ketika salib Kristus itu ada di dalam hidup kita. Nah, lalu ibu ini dia bilang, Pak Yoel, saya ini orang yang rajin ibadah. Sehari dia bisa ibadah berapa? Satu hari itu bisa ibadah 6 kali. Jadi ada pendeta Gilbert di mana dia ibadah terus pindah lagi di gedung mana di sini, itu dia sakit. Tapi lalu dia menyaksikan bagaimana tekanan-tekanan yang dia harus mengalami dari keluarga, belum masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau menghadapi orang seperti ini, Bapak Ibu, pesan apa yang harus kita sampaikan? Pasti kalau sebagai gembala kan kita bilang berdoa, Bu, ya. Dan itu Alkitabiah, karena ini Paulus aja ketika menghadapi jemaat Tesalonika yang lagi tertekan, apa yang dia bilang? Tetaplah berdoa. Tapi sekarang jemaat udah pintar. Mereka bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, kalau kita datang kasih tahu masalah kita, pasti ngomongnya berdoa saja gitu. Jadi jemaat ada kali kita datang itu pasti disuruh berdoa gitu. Lalu dia bilang, apakah doa menyelesaikan masalah? Mungkin dia berharap kalau datang harus ditolong, dikasih sesuatu gitu kan. Tapi sebenarnya pesan
punya makna yang hebat, makna yang dalam. Karena di dalam tekanan, di dalam penderitaan, ketika kita tetap berdoa, itu artinya kita tetap ada bersama Kristus. Maka kita bilang apa? Kalau Kristus ada di dalam kita, tidak ada sesuatu perkara yang mustahil. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan saya sangat percaya bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa, yang mungkin kita nggak lihat hari ini. Tapi the power of prayer itu ada, itu nyata. Nah, dalam tekanan yang berat, Bapak Ibu, Paulus hanya bilang sama jemaat di Tesalonika, tetap berdoa, udah. Mungkin jemaat di Tesalonika bilang, Om Paulus ini gimana ini? Kita udah harus siap mati ini. Kami udah harus hilang segala-galanya. Gimana dengan kehidupan kami? Semua orang menjauhi kami karena kami memutuskan untuk menjadi Kristen. Apalagi yang kami harus lakukan? Paulus hanya bilang, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena apa? Paulus tahu dengan doa itu, doa mampu melakukan segala hal. Dan doa itu yang menguatkan orang ketika kita ada dalam pergumulan, Bapak Ibu. Dan doa itu menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita karena kita tidak mampu. Ketika kita ada dalam tekanan yang berat, dalam keputusasaan, dalam bencana, dalam berbagai hal yang menekan hidup kita, doa itu menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan karena kita tidak mampu. Ketika kita datang berdoa, kita datang menghadap Tuhan, itu artinya Tuhan bilang, oh orang ini masih butuh saya. Kalau kita sudah nggak datang sama Tuhan, itu berarti kita nggak butuh Tuhan lagi. Saya mengutip pendapat dari seorang teolog yang bernama Paul Miller. Dia mengatakan bahwa doa sama dengan ketidakberdayaan. Allah ingin orang percaya datang kepadanya dengan suatu sikap hati yang jujur di hadapannya, dengan ketidakberdayaan, hati yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita datang berdoa, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, aku butuh Engkau. Beban yang begitu berat, aku tidak mampu. Tidak ada orang yang bisa menolongku, aku membutuhkan Engkau. Dan kalau doa itu mengungkapkan bagaimana ketergantungan kita kepada Allah, doa menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, maka yang menjadi pertanyaan, berapa lama kita harus berdoa dalam sehari? Sehari kita membutuhkan Tuhan berapa jam? Sehari kita bergantung sama Tuhan berapa jam? Apakah hanya 10 menit? Karena kita datang doa 10 menit, berarti kita menyatakan bahwa saya hanya butuh Tuhan 10 menit. Kan tadi Paul nilai berapa doa menandakan kebergantungan, ketidakberdayaan kita. Nah, kalau ketika kita berdoa 10 menit, berarti kita butuh Tuhan hanya 10 menit. Iya kan? Kalau berdasarkan teori yang disampaikan oleh Paul Miller. Kita datang doa 1 jam, berarti apakah kita hanya butuh Tuhan 1 jam? Padahal Bapak Ibu, semua hidup kita ini bersumber dari Tuhan. Amin. Semua hidup kita dari bangun pagi sampai kembali malam sampai pagi, semuanya bersumber daripada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kehidupan. Bapak Ibu, waktu manusia pertama diciptakan Tuhan Allah, Alkitab bilang apa? Tuhan membuat manusia dari debu tanah. Sudah dibuat debu tanah, barang itu belum menjadi makhluk hidup. Apakah dibakar dulu ya? Ada cerita itu Tuhan Allah memanggang manusia dari berbagai negara gitu. Habis dia buat bentuk manusia dari tanah liat. Jadi giliran orang Indonesia Timur termasuk saya ya, waktu dia lagi panggang, dia asik kerja yang lain, lupa kalau itu dipanggang. Akhirnya kosong gitu kan. Lalu dia datang coba tes ya, colek begitu, makanya ada pusat kita ya.
Itu ada cerita yang begitu, tapi itu nggak benar ya. Nah, kita katakan setelah Tuhan Allah membuat manusia dari debu tanah, manusia itu belum menjadi makhluk yang hidup sampai pada saat di mana Tuhan Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Ketika roh Allah itu dihembuskan ke dalam manusia, maka disitulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu menandakan apa Bapak Ibu? Bahwa kehidupan kita memang semuanya bersumber dari Allah. Tanpa Allah kita ini hanya debu tanah yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tanpa Tuhan kita mati, kita tidak berdaya. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Paul Miller ini mau menyadarkan kita, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kita tetaplah berdoa, karena kita setiap waktu, setiap saat memang kita membutuhkan Tuhan. Tapi gimana Pak Yo, kita berdoa lagi nyetir masa berdoa? Bisa nggak lagi? Lagi duduk bisa berdoa? Bisa banget. Di mana saja kita bisa berdoa. Lagi kita mau menghadapi kecelakaan yang berat, kita panggil nama Yesus. Wah, itu luar biasa. Memang nama itu berkuasa. Saya mengalami berbagai berkali-kali itu kecelakaan yang fatal. Itu nama hanya kita bilang, "Dah, Yesus, garis." Tapi lawannya luar biasa. Dan itu nyata. Makanya saya terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan itu hanya sejauh doa kalau kita bersama. Ketika murid-murid kapal mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, apa yang mereka lakukan? Mereka datang membangunkan. Mereka hanya ngomong, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Itu kata-kata doa. Itu doa. Mereka ada dalam kesulitan yang besar, nyaris tenggelam, hampir mati. Karena kata-kata mereka, "Tuhan, apakah Engkau biarkan kami mati binasa?" Keluarlah kata-kata permohonan doa. God help me, Lord help me. Tuhan tolonglah aku. Hanya 3 kata doanya itu Bapak Ibu. Tapi kuasa doa itu menyelamatkan seisi penumpang yang ada dalam perahu. Bapak Ibu, makanya kita harus terus setiap saat kita berdoa Bapak Ibu, dalam keadaan apapun. Apalagi ketika kita dalam keadaan kita mengalami tekanan karena iman kita kepada Tuhan, ya. Doa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menanggung setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Memang seringkali Bapak Ibu, kita berdoa tidak langsung ada jawaban. Makanya ada lagu itu kan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tak selamanya Tuhan menjawab doa, tetapi ada berkat lain daripada doa, yaitu apa? Dia berikan kekuatan untuk kita bisa melewati semua persoalan dan pergumulan hidup ini. Di situ Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana supaya kita terus berdoa, kita terus bergantung kepada Tuhan, dan kekuatan itulah merupakan jawaban doa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata kepada dalam khotbahnya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Tuhan selalu menawarkan ini. Dalam keadaan kesulitan, beban berat apapun yang kita alami, kita datang kepada Tuhan. Bila manakah, kapankah kita datang kepada Tuhan? Pada saat kita merendahkan hati kita, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita memanggil nama. Mungkin kita lagi duduk-duduk, tapi kita, Tuhan tolong
Tuhan berkati istriku, berkati suamiku. Itu merupakan ungkapan doa yang bisa dipanjatkan orang Kristen dimanapun dia berada. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan pada saat dia harus menghadapi salib. Alkitab berkata bahwa sebelum Yesus ditangkap, Yesus meluangkan waktu untuk dia datang ke Taman Getsemani, dan di situ dia berdoa semalam. Yesus tahu bahwa dia harus menghadapi jalan salib. Dia harus menghadapi penderitaan, aniaya. Dia harus mati di atas kayu salib. Salib sudah terlihat dengan begitu jelas di depan matanya. Dan Yesus mengambil keputusan untuk dia datang berdoa di Taman Getsemani. Alkitab berkata 3 kali dia menaikkan doa yang sama. Ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu, biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu bebannya sangat berat. Menghadapi beban yang berat seperti itu ya, Yesus berdoa, dan kuasa doa itulah yang menguatkan perjalanan salib Yesus dari rumah imam besar ya, dari Taman Getsemani sampai dia harus tergantung di atas kayu salib. Makanya Bapak Ibu, kita harus punya Taman Getsemani yang kita dirikan di rumah kita masing-masing. Taman Getsemani bicara tentang penderitaan yang akan dihadapi, dan kekuatan untuk menghadapi itu adalah ketika berdoa. Kita ini semua kan punya masalah kan Bapak Ibu, cuma masalahnya kan beda-beda kan. Ada yang mungkin suami istrinya harmonis tapi uangnya kurang, itu manusiawi gitu. Ada yang uangnya nggak pernah kurang tapi berantem terus, suaminya selingkuh, wah itu macam-macam. Saya kalau menangani kasus-kasus, aduh, saya dari luar saya pikir wah ini keluarga ini indah sekali ya, bahagia sekali. Ternyata masalahnya juga banyak juga gitu kan. Ternyata memang semua orang itu nobody perfect. Tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah kan. Semua orang punya masalah. Itulah kehidupan manusia di muka bumi ini setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Kalau kita masih ada di Taman Eden Bapak Ibu, tidak akan ada masalah. Semua sudah tersedia. Tapi akibat dosa, Adam dan Hawa harus dibuang, diusir keluar dari Taman Eden. Dan itu yang menimbulkan apa Bapak Ibu? Ada berbagai masalah, persoalan yang kita alami sampai hari ini. Tapi doa akan memberikan kita kekuatan sekalipun kita ada di tengah-tengah pergumulan. Itu hebatnya. Makanya Paulus bilang, sekalipun kau sudah terancam karena keputusan ikut Tuhan, tetapi kau tetap berdoa. Karena Paulus tahu hanya doa yang bisa menguatkan orang-orang seperti itu. Tidak cara lain. Kalau mau tolong cara lain apa? Bisa tolong, tapi dia hanya menyelesaikan solusi sebentar doang. Nanti kalau sudah ini harus berhadapan lagi dengan masalah ini. Makanya Paulus tidak kasih solusi yang lain. Dia hanya bilang, still pray, tetap berdoa. Tetap berdoa. Oh, tapi masalahnya sudah berat sekali. Tetap berdoa. Karena ketika kita berdoa itu menyatakan kita bergantung penuh sama Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan nggak akan pernah mengecewakan. Tuhan pasti akan menolong dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Biasanya kita nggak ngerti, tapi sesudah nanti itu dinyatakan baru kita ngerti. Oh ini begini. Lalu yang kedua, yang terakhir, apa yang membuat Paulus harus bilang sama jemaat di Tesalonika tetaplah berdoa? Jemaat Tesalonika sedang ada dalam proses pertumbuhan rohani, sehingga doa menjadi sarana yang membantu mereka bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya.
Jemaat di Tesalonika ini jemaat yang baru. Jemaat yang berpindah dari agama yang sebelumnya nggak kenal Kristus, nggak kenal Tuhan. Lalu hari ini mereka menjadi Kristen. Itu butuh waktu untuk mereka mengenal Allah dengan benar. Baik secara pengetahuan kognitifnya maupun bagaimana iman rohaninya terhadap Tuhan. Itu butuh waktu yang panjang, Bapak. Bahkan kita yang orang Kristen aja, Bapak Ibu, yang dari lahir sudah Kristen, langsung dibawa ke gereja, di rumah diajarin terus sama orang tua, masuk TK Kristen, masuk SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, tapi kelakuannya kan rohaninya masih berantakan. Ada masalah, sudah putus asa, nggak mau pelayanan, nggak mau ke gereja. Ini pada kita dari kecil sudah Kristen, Bapak. Saya beberapa waktu menuliskan disertasi saya, melakukan penelitian tentang formasi karakter mahasiswa di Universitas Indonesia, khususnya mahasiswa Kristen. Saya melakukan penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus mengikuti mata kuliah agama Kristen. Nah, dari hasil penelitian itu, Bapak Ibu, hampir sekitar 40% bermasalah dalam proses pembentukan karakter dan rohani mereka, spiritual mereka. Padahal ternyata mereka ini dari kecil memang Kristen. Dari kecil Kristen. Lahir Kristen. Di rumah Kristen, TK-nya aja Kristen, SD, SMP, SMA Kristen. Masuk universitas pun dapat kuliah agama lah. Dapat kuliah agama. Padahal dari TK sudah dapat pelajaran agama, terus kan SD kelas 1 sampai kelas 6 ada pelajaran agama. SMP, SMA juga. Kuliah dapat agama. Ternyata dari hasil penelitian itu bermasalah. Nah, Bapak Ibu lihat berapa tahun itu harus dihabiskan, tetapi hasil dari pembentukan formasi spiritualnya belum mencapai angka yang baik. Nah, begitu pula dengan jemaat di Tesalonika. Mereka dalam proses pertumbuhan rohani, dan Paulus mengatakan bagaimana supaya rohanimu bertumbuh, manusia batiniamu semakin hari terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka Paulus bilang apa? Tetaplah berdoa. Tidak ada cara itu. Tidak ada cara. Saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Sam Hinn, ya, adiknya Benny Hinn. Dia bilang begini, ketika orang itu sering ada di hadirat Tuhan, itu menandakan bahwa dia dekat dengan Tuhan dan sifat-sifat ilahi itu akan ada dalam diri orang. Saya berpikir, ya itu juga ya. Tergantung kalau kita dekat dengan siapa, kan kita bisa terpengaruh oleh kepribadian sifat orang itu. Nah, ketika orang itu dia tetaplah berdoa, lalu dia ada di dalam hadirat Tuhan, maka sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Bapa yang maha kasih, maha lembut, maha murah hati, itu akan bahasa sekarang adalah apa? Ada yang bilang transfer lah atau apa lagi ya, nah, akan menjadi bagian daripada kehidupan orang tersebut. Makanya Paulus bilang apa? Engkau berdoa saja, berdoa saja. Ada juga yang bilang doa itu adalah nafas hidup. Kalau tidak bernafas berarti tidak mati, berarti tidak hidup, mati. Nah, Bapak Ibu, manusia rohani kita untuk bertumbuh, maka itu bersumber dari nafas Allah, bersumber dari roh Allah yang Allah berikan pada saat manusia itu diciptakan. Dan di dalam doa itu, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, sebenarnya itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah itu merupakan sarana di mana orang percaya itu bertumbuh dalam iman mereka, bertumbuh dalam rohani mereka. Memang doa itu tidak selamanya kita meminta, kan?
Ada bagian-bagian Alkitab yang bilang mintalah maka kamu akan diberi. Betul. Doa itu kita bisa meminta, tetapi doa tidak selamanya kita terus meminta. Doa itu bagian dari proses pembentukan rohani kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Alkitab bilang apa? Pagi-pagi benar dia sudah berdoa, lalu malam dia berdoa. Kemudian dalam Matius pasal 26 ayat 41, Matius pasal 26 ayat 41, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Alkitab mengatakan roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, bagaimana supaya kita tetap ikut dalam pimpinan roh? Maka Tuhan Yesus kasih rahasianya, yaitu apa? Berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau mungkin misalnya, aduh saya suka jatuh dalam perbuatan yang sama, perbuatan yang tidak benar. Saya kenapa ya kok susah sekali mengampuni? Saya kenapa ya susah sekali untuk berdamai dengan orang yang sudah menyakiti? Saya kenapa ya gampang kecewa, gampang putus asa? Nah, ini merupakan keinginan daging, belum kejahatan-kejahatan yang lain. Kelemahan-kelemahan kita yang lain. Ini bicara soal keinginan daging. Nah, Yesus bilang apa? Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti keinginan roh, supaya kita terus bertumbuh mengikuti pimpinan roh, bukan keinginan daging. Maka apa yang Yesus bilang? Berdoalah. Berarti berdoa itu punya manfaat untuk menguatkan kita supaya kita tidak ikut dengan keinginan daging, supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak terus jatuh dalam dosa, dalam kelemahan-kelemahan kita. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa membentengi kita, menguatkan kita, untuk kita bisa mampu membedakan mana yang harus kita ikut dan mana yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pesan firman Tuhan sore hari ini, Paulus menasihati kita, firman Tuhan menasihati kita untuk kita harus tetap berdoa. Berdoalah setiap waktu, di mana saja. Bangun pagi berdoa, siang berdoa, di tempat kerja berdoa, di jalan berdoa. Tapi jangan tutup mata ya. Oh, nggak apa-apa Pak Yoel, nanti malaikat menuntut saya. Boleh kalau Tuhan suruh, tapi kalau Tuhan nggak suruh jangan coba lakukan, nanti fatal. Di mana saja kita berdoa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat powerful dan efektif. Mari kita terus berdoa agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia mengasihi dan melayani Dia. Amin.